Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, kembali kita berdialog. Dialog conversation to scholars dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya sendiri. Bang Nursi, banyak nih sebetulnya tema-tema yang harusnya kita juga bahas, tapi kalau kita lihat bahasan dari IC dari USU, sebetulnya apa yang kita bahas dari banyak video 2-3 tahun terakhir ini sebenarnya juga sudah dibahas. Tapi sekarang dengan kondisi atau dengan kenyataan praktek yang mutakhir kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat balik lagi di dalam konteks global politics, balik lagi bagaimana perang dagang Amerika dan seluruh dunia sebetulnya ya, bagaimana Indonesia sendiri mengirim secara khusus menteri apa? Golkar itu. Erlangga. Menko. Oh, dia Menko ya. Saya jadi nggak terlalu memperhatikan posisinya Erlangga Hartarto yang juga Golkar kayak gitu. Terus siapa lagi yang waktu itu ada beberapa orang kan timnya yang dikirim ke Amerika untuk melobi. Padahal dalam sejarahnya Indonesia dan Amerika itu kalau lobby itu biasanya Indonesia bayar mencari lobbyist yang kemudian digunakan untuk melobi sana. So far sampai akhir itu selalu begitu. Tapi ini khusus, walaupun kita tidak tahu apa yang mereka lakukan dan ternyata juga gagal dalam konteks ini. Bahkan kemudian katanya sekarang malah ditambah persentasenya. Tapi kita nggak bahas secara khusus di dalam konteks ini. Nanti kita akan Angka itu fungsional aja. Kita lebih ke fundamental. Iya, karena angka dan sebagainya itu biasanya kalau dalam tulisan Anda wajib juga sih untuk melihat bagaimana, bukan wajib artinya itu penting untuk memberikan satu argumen di dalam konteks ini. Nah, kalau balik lagi ke kebijakan Trump, kalau kita lihat Trump 1 dulu juga sebetulnya sama kan dengan American First, dengan dia nggak peduli dengan internasional, tapi pada saat yang sama statement dia, bahkan dia memindahkan sebetulnya juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel kan waktu itu di Trump 1 ini ya, kebijakan di Trump 1. Kemudian ada interupsi Biden dan balik lagi ke Trump kayak gitu. Sepertinya masih melanjutkan kebijakan-kebijakan yang waktu itu belum selesai dia. Tapi pada saat yang sama kalau kita perhatikan hari ini ya, dilema juga di dalam konteks kasihan teman-teman saudara-saudara kita Muslim di Amerika juga. Di satu sisi waktu itu sebetulnya dia against Biden, against siapa yang perempuan, Kamala Harris, tapi kemudian dia mendapatkan Trump kayak gitu. Tapi pada saat yang sama juga tidak menguntungkan juga dengan kebijakan-kebijakan sekarang, isu Palestinanya, isu bagaimana keuangan, sumbangan ke dana yang diberikan kepada Zionis Israel, dan bagaimana AIPAC itu tetap sangat menguasai di dalam lobby-lobby di dalam konteks politik di Amerika. Nah, melihat perkembangan baik itu politiknya, kebijakan politiknya Amerika Serikat sendiri, ya waktu itu kita sudah bahas dengan dia menutup atau WHO, kemudian USAID dan sebagainya yang itu akan berpengaruh ke seluruh dunia sebetulnya. Tapi pada saat yang sama sebetulnya nggak usah takut lah dengan kebijakan-kebijakan Trump atau apa saja yang mereka ini. Amerika Serikat juga sangat tergantung kepada seluruh dunia, baik sumber daya alam maupun segala hal yang kecil, sehingga terjadi rush kan membeli produk-produk Cina di sana kayak gitu ya, sampai segitunya masyarakat di Amerika di dalam konteks itu. Jadi di satu sisi kebijakannya targeted kepada negara lain, tapi sebetulnya yang terkena juga rakyatnya sendiri di dalam konteks itu. Nah, kita melihat bagaimana setelah pemilu tahun lalu kayak gitu, kalau kita evaluasi pemilu tahun lalu di Amerika 2024, sampai juga nanti kita bisa evaluasi juga pemilu 2024-nya Indonesia, kebetulan ini bersamaan gitu. Nah, sejauh mana sebetulnya
kalau kita mau melihat apa dampak atau dari perkembangan, jadi sebenarnya belum pada level dampak kayak gitu, karena itu kan baru dikeluarkan itu kebijakannya ke seluruh dunia, tarif barrier yang dilakukan, tapi pada saat yang sama juga sudah mulai gitu bagaimana respons, sampai kemudian katanya nggak mau kan si Jinping bernegosiasi juga nggak mau, karena Trump sendiri pertama juga mengatakan kan nggak ada negosiasi dan sebagainya. Sekarang Amerika sendiri yang meminta negosiasi ke China. Nah, kalau dilihat dari berbagai macam pertarungan global, trade war-nya, bagaimana dolar bermain di situ, terus bagaimana juga apa dampaknya baik di level masyarakat Amerika Serikat dan kemudian di globalnya, dan kira-kira lesson learn apa kayak gitu yang kita pelajari dari pertarungan global, baik dari model leadership model Trump kayak gitu ya, yang ada kesombongan tersendiri sebagai penguasa superpower, merasa penguasa superpower, tapi pada saat yang sama juga sangat tergantung kepada banyak negara-negara dunia ketiga yang seringkali kita bahas di dalam video-video kita sebelumnya, karena teori-teori yang kita bahas dari political economy derived from pemikiran-pemikiran yang memang itu berasal dari pengalaman Barat, dalam konteks itu terutama pengalaman Amerika Serikat, karena model neoliberal yang paling terlihat diimplementasikan kan model Amerika. Dengan wajah sekarang Amerika seperti ini, kira-kira lesson learn kita bagaimana, dan bagaimana sebetulnya kita membaca perkembangan dari kebijakan Amerika Serikat sendiri. Pada saat yang sama juga nanti kita lihat kira-kira ada nggak sih pengaruh apa ya, kunci gitu ya, pengaruh itu terhadap negeri kita, terutama kalau kita bahas. Jadi kita bacanya gimana nih Pak? Oke. Di 2023 saya diundang oleh beberapa kalangan tentang bagaimana situasi yang terjadi di Amerika ketika waktu itu Biden menunjukkan keberpihakan kepada serikat pekerja, dan keberpihakan pada serikat pekerja di sana itu seolah ada pergeseran keberpihakan dari Wall Street ke pihak pekerja. Tapi pada saat yang sama saya melihat paycheck sebagai upaya Amerika mengatasi kesenjangan yang langsung masuk ke rekeningnya warga negara Amerika itu juga gagal. Nah, padahal itu sebetulnya bagian dari upaya mengatasi kesenjangan. Nah, cerita seperti itu membuat saya, sebelum saya sampaikan ke beberapa forum dan akhirnya saya sampaikan ke kalangan pemuka Asia Tenggara yang dihadiri oleh Mahathir Mohamad juga waktu itu, saya mencoba mundur ke belakang. Saya mundur ke belakang dari New Deal yang dibangun oleh Franklin Roosevelt, dibangun oleh Eisenhower. Jadi dari mulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, gitu ya, Amerika yang mulai mengambil alih peranan Eropa, khususnya peranan Inggris, gitu. Itu mencoba membangun satu tatanan baru, dan tatanan baru itu digagas oleh Bretton Woods sebagai upaya untuk membangun global dengan gagas pemikiran New Deal, dan kemudian dengan gagas pemikiran Marshall Plan, dengan gagas pemikiran Plaza Accord, dan akhirnya di era Reagan dibangun gagas Reaganism, Washington Consensus, yang berujung pada cerita di awal abad 21 Amerika sesungguhnya sudah mengalami tanda-tanda kegagalan di awal abad 21. Jadi ketika justru mereka memainkan posisi playing victim
pada peristiwa 9/11 gitu ya. Iya. Pada peristiwa 11 September 2001 playing victim itu sesungguhnya gambaran bahwa Amerika sebenarnya sudah dalam posisi jejak langkah yang salah. Tapi bisa saja bahwa 9/11 itu adalah mereka kan selalu bikin apa namanya kayak channeling gitu. Jadi dia udah tahu ini gagal, kayak MDGs gagal jadi SDGs, nanti SDGs gagal jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi sebetulnya 9/11 bisa juga itu tadi kegagalan dari proses kemenangan di Perang Dunia Kedua yang ingin mendominasi dengan segala macam kredo globalisasinya. Iya. Kan kalau melihat dari pemikiran mereka kan developmentalism, Iya. ketergantungan, terus globalisasi kan. Iya. Secara berpikirnya begitu gitu kalau disingkat ya. Developmentalism, negara berkembang, negara maju kan gitu istilahnya. Ketergantungan, muncul teorinya Immanuel Wallerstein tentang teori sistem kan gitu. Sementara muncul juga pemikiran dari Ohio Konsorsium yang bicara tentang bagaimana ketergantungan itu suka tidak suka akan terjadi, maka muncul respon dari Indonesia dengan waktu itu saya ingat betul responnya Emil Salim. Ya, tidak ada ketergantungan itu, yang ada lah interdependensi gitu. Itu saya ingat betul tuh ketika muncul. Itu menyangkut peristiwa Malari itu. Malari terus kemudian itu makanya muncul adalah teori interdependensi gitu sebagai respon. Ya awal 70-an memang itu kan dependensia dan Dependensia. Sebenarnya dependensia bagi kita nggak ada interdependensi. Globalisasi juga diksi yang ada adalah Amerikanisasi atau Eropanisasi sebenarnya kan gitu. Hyperdomination. Nah, Hyperdomination. Jadi kalau pakai istilah mereka sendiri hyperdomination, hyperhegemony. Iya. Jadi Tapi itu shortcut. Dominasi mereka, Iya. hegemoni mereka. Tapi itu shortcut terus. Saya ingin Iya, mengatakan bahwa maksudnya tadi itu. artinya runtunan berpikirnya selama 1 abad, judul materi saya waktu itu, gagalnya Barat seabad. Padahal jangan lupa ketika kita membahas gagalnya Barat seabad, ini berkaitan juga sama kajian IC dari Rizal ketika kita membahas Tordesillas dan Zaragoza sejak abad 15. Ya, 1494. Ya, 1494 ke 1525 dan seterusnya. Sampai akhirnya muncul di abad 20, abad 20 dan seterusnya, akhirnya mereka bikin begini gitu. Nah, di awal abad 21 ketika dilakukan playing victim dengan 9/11 tadi pada WTC itu justru muncul dari kalangan mereka sendiri bahwa perilaku war on terror yang sesungguhnya berisi teror terhadap Islam gitu ya, seperti itu, sebenarnya melahirkan satu kondisi, ini menarik di sini. Sebenarnya melahirkan satu kondisi yang memantik, di sini. Ini kajiannya bagus. Ya, yang memantik munculnya perlawanan dari musuh-musuh potensial Amerika. Iya. Ini kita pernah ngomongin di awal-awal isi dari riset. Betul. Kita pernah ngomongin itu karena pernah jadi bahan kuliah di tempat Husnul. Bagaimana kebijakan Amerika justru memantik perlawanan dari musuh-musuh potensial Amerika. Siapa itu? 2004 itu teridentifikasi 8 negara musuh-musuh potensial Amerika yang melakukan perlawanan. Irak sudah kalah kan, tapi cuma tinggal muncul di situ China, Rusia, Iran, gitu ya. China, Rusia, Iran, Korea Utara, di situ Brazil, di situ disebut di situ Brazil. Terus ada lagi beberapa negara Amerika Latin, gitu ya. Yang memang tidak berpihak, ada 8, tapi saya ingat keras sekali gitu ya. Itu 4 negara, Rusia, China, Iran, Korea Utara, Brazil, Syria, Irak sudah tidak dihitung karena sudah jatuh gitu, walaupun masih ada perlawanan. Ada beberapa lagi, tapi itu muncul dalam, silakan lihat di National Defense Strategy of US 2004. Jadi kalau kita lihat National Defense Strategy of US, mereka sudah mencanangkan, mereka sudah menyatakan bahwa musuh-musuh potensial Amerika itu bangkit. Posisi begitu gitu ya, dan itu disalahkan kepada kebijakan Jacob Robus.
Nah, padahal pada saat itu George Bush menang pada pemilu 2004 di 2008 untuk 2004-2008 melawan Al Gore dengan cara, ini menarik di sini, dengan cara memberikan fasilitas kredit murah kepada imigran. Jadi imigran dikasih fasilitas Kredit murah. tapi sebetulnya popular vote-nya itu Al Gore menang. Yang Tapi sistemnya mereka kan dengan electoral college, tapi jumlah rakyat pemilih yang memilih Al Gore itu lebih banyak dibandingkan Bush. saya nggak punya data soal itu, tapi data yang saya secara ekonomi adalah, TMA kan? ya, yang saya punya data adalah Al Gore kalah karena cara George Bush pidato Republik waktu itu memberikan fasilitas kredit murah kepada imigran dengan jutaan itu sehingga dia menang. Tapi ini dampak kredit murah ini nanti kejadiannya pada cerita kegagalan ekonomi. Di 2008 terasa. Nah dari 2004 sampai dengan 2008 itu muncul kajian ekonomi politik yang dalam luar biasa. Antara lain misalnya cerita tentang tadi kemunculan musuh-musuh potensial Amerika melakukan perlawanan. Jangan salah, pada 2004 itu Cina sudah dinyatakan sebagai kalian kami benci tapi barang kalian kami rindukan. Itu Dan mulai terbuka kan dalam konteks investasi. Kalau kita ngomongin itu kan produksi itu, ekonomi produksi. Itu karena Cina sudah dibawa ke WTO oleh Amerika. Maka kemudian Cina merambah kemana-mana. Jadi artinya ketika revolusi kebudayaan terjadi di Cina betul-betul menata dirinya untuk siap bangkit pada industri manufakturnya. Nah ini nanti berkaitan nih sama posisi Amerika yang industri manufakturnya mengalami penurunan habis-habisan sejak mereka menerapkan model neoliberal. Ini menarik di sini. Dan mereka bergeser ke teknologi high tech. Jadi sejak Reagan itu. Nah, cerita 2004 seperti itu, Al Gore kalah. Al Gore kemudian dikasih mainan. Mainannya adalah global climate change. Jadi Al Gore kemudian pidato ke seluruh dunia dengan tematik unconvenient truth. Pidatonya adalah satu kebenaran yang tidak menyenangkan bahwa iklim global telah terjadi perubahan. Karena itu dunia harus mengatasi perubahan iklim ini. Padahal kalau pakai Naomi Klein, gitu ya, pakai Naomi Klein, cerita pakai kajian teman-teman yang ada bicara tentang ekonomi lingkungan, cerita tentang perubahan lingkungan itu pada hakikatnya adalah shock doctrine. Apa itu shock doctrine? Jual kecemasan, maka akan beli perlindungan, gitu. Jual ketakutan. Soft power. Iya. Jual. Mereka akan beli itu. Mereka akan beli perlindungan. Itu bahasanya. Tapi itu gaya-gaya Yahudi sebetulnya. Ya memang itu dilakukan mereka. Soft power itu memang mereka kayak gitu kan dengan segala macam ketakutan yang di. Nah, dari riwayat seperti itu di 2004 Amerika sudah mengalami namanya kekalahan perang dagang di 250-an US dollar. Nah di 2008 kekalahan perang dagangnya sudah 323 miliar US dollar. Juli itu, maka kemudian mereka memukul lewat yang namanya harga energi. Harga energi waktu itu mencapai 147 dolar per barel dengan harapan ini yang tidak diduga oleh Amerika. Dengan harapan Cina akan terpukul karena naiknya harga energi yang mereka mainkan. Saat itu Amerika masih punya ketergantungan pasokan energi dari 5 negara. Kanada, Saudi Arabia, Kuwait, Irak, kemudian satu lagi saya lupa. Jadi ketergantungan Amerika pada 5 negara dari pasokan energi itu dianggap terjadi yang hal sama pada Cina. Padahal Cina punya kontrak jangka panjang untuk melakukan penyediaan yang namanya energy security-nya, bahkan sudah sampai pada yang disebut dengan resilience energy. Jadi Cina, maka kemudian ketika harga energi naik 140 dolar per barel di Juli 2008, Cina tidak terpukul. Tapi tetap terjadi namanya situasi di mana kekalahan perang dagang Amerika terhadap Cina mengakibatkan apa yang disebut dengan global financial crisis. Semua ekonom di dunia, hampir semua 99% menyepakati bahwa 2008 adalah global financial crisis. Saya dalam kuliah saya di berbagai tempat saya menyatakan penyebab global financial crisis adalah karena Amerika kalah perang dagang dengan Cina, dan kekalahan perang dagang itu mengakibatkan layoff-nya sejumlah tenaga kerja
layoff-nya tenaga kerja mengakibatkan mereka tidak bisa bayar utang ke dari Sapra Mortgage. Dari Sapra Mortgage tidak bisa bayar, kemudian ke Fannie Mae, ke Freddie Mac, terkena finansial. Gitu. Habis itu dia lain lagi penyelesaiannya Arab Spring. Oh, itu 2010. Ya 2009 udah mulai. 2011. Arab Spring itu 2010-2011. Artinya mereka sedang memperbaiki sebenarnya dalam rangka mencetak uang dengan Arab Spring sambil memainkan politik. Poinnya adalah di 2008 mereka terkena, mereka lakukan Arab Spring 2010-2011 gitu ya. Nah, di situ keluar isu setelah Arab Spring. Apa isu besarnya? Bank Dunia menyatakan ethic in action. World Economic Forum menyatakan apa? Polarisasi sosial makin tinggi. What's the point? Poinnya adalah ketika mereka menyadari neoliberal telah mengakibatkan korporatisme. Apa itu korporatisme? Pasar semuanya dididik oleh kekuatan korporasi. Negara berhasil mereka singkirkan peranannya, maka terjadilah ketimpangan. Itulah keluar kata-kata World Economic Forum. Polarisasi sosial makin tinggi, yang sebenarnya pengakuan tentang tingginya gini rasio. Sementara pengakuan Bank Dunia tentang ethic in action sebenarnya mengakui bahwa yang namanya China telah berhasil menunggangi WTO sehingga dia menikmati surplus perdagangan dengan berbagai negara. Nah, itu terjadi antara 2010 ke 2015. Nggak puas di situ Husnul. 24 Agustus 2015 terjadilah apa yang disebut dengan Black Monday. Black Monday itu adalah serangan pasar modal Shanghai dengan harapan yuan renminbi jatuh, gitu ya. Cina pasar modalnya jatuh, ternyata enggak. Tagihan luar negeri Cina saja yang menurun dari 1,4 triliun US dollar menjadi tinggal 1,14. Artinya sekitar 260 miliar US dollar. Cina berhasil menahan kekuatan renminbi, gitu ya. Yang terpukul berikutnya apa? Rubel jatuh memang. Jadi ada dua pukulan. Pukulan pertama terhadap sistem pembayaran, pukulan kedua terhadap nilai tukar. Tapi justru di situ membangkitkan pemahaman. Apa pemahamannya? Tidak bisa lagi tergantung pada sweet code dan dolar. Di situlah muncul de-dolarisasi. Di situlah muncul kemudian masuk dalam posisi Belt and Road Initiative. What's the point? Poinnya adalah cerita tentang war on terror sejak 2001 sampai dengan cerita 2010 sampai bahkan 2015 sesungguhnya mengakibatkan makin kokohnya perlawanan terhadap Amerika. Maka keluarlah bukunya James Petraeus, The Decline of US Empire. Gitu. Itu 2015. Jadi sejak yang namanya Black Monday terjadi 24 Agustus 2015, James Petraeus menulis The Decline of US Empire. Menurunnya peranan Amerika di situ. Nah, disitulah kajian saya muncul, loh ini kok makin kelihatan gitu. Maka sebelum terjadi COVID, saya membawa materi saya kemana-mana. Saya kasih judul gagalnya Barat Sahabat. Nah, gagalnya Barat Sahabat itu dipertahankan mereka untuk menahan habis. Disitulah muncul yang namanya Donald Trump 2016-2020. Setelah Obama bersama dengan yang namanya Jacob Bush, Obama dua periode, Jacob Bush 2 periode, gagal mengatasi dengan bailout-nya, gagal mengatasi dengan quantitative easing-nya, gagal mengatasi dengan yang namanya quantitative easing itu uang murah. Bagaimana Treasury jual surat murah dibeli oleh Federal Reserve dengan harga bukan, tapi juga gagal di situ. Nah, situasi itu digunakan oleh Trump untuk kembali. Maka Trump pada periode itu seperti yang tadi disebut punya 5 isu. Isu politiknya adalah ini mana di sini. Pusat spiritual bumi adalah Yerusalem. Itu Trump periode pertama. Ulang. Pusat spiritual bumi adalah Yerusalem. Bahasa mereka ngomongnya apa? Bahasa mereka adalah, ini menarik di sini, Judeo-Christianity. Itu dinyatakan pada dalam beberapa saat setelah pidato inaugurasi 2017. Judeo-Christianity. Padahal mengantar posisi Judeo-Christianity itu muncul istilahnya namanya white nationalist supremacy. Dahsyatnya. Jadi menghantar posisi Judeo Christianity itu tesis besarnya adalah
white supremacy. Muncul istilah live black matter. Gitu. Ingat cerita tentang orang hitam yang ditekan pakai dengkul yang oleh seorang polisi sampai akhirnya mati? Itu peristiwanya. Ingat kasusnya di mana bagaimana di Charlottesville, bagaimana pertarungan antara hitam sama putih itu habis-habisan. Apa poinnya? Poinnya Trump selain menggunakan istilah Judeo Christianity menggunakan kekuatan supremasi kulit putih. Tapi sebetulnya kalau itu bukan hal baru bagi Trump. Sebetulnya dari dulu yang tadi kita balik lagi ke sejarah Tordesillas Zaragoza yang kemudian diikuti dengan kolonialisme. Di situ kan sebetulnya kapitalisme. Waktu itu Marx mengatakan bahwa kapitalisme bukan saat itu Marx belum lahir. Kapitalisme itu mati, ya. Tapi kemudian kapitalisme itu dikembangkan dengan kolonialisme. Nah, dalam kolonialisme sebetulnya ini kayak sejarah berulang. Kalau Trump sekarang dengan Judeo Kristen, sebetulnya di dalam konteks perlawanan selalu Judeo Kristen. Walaupun kalau saya pelajari secara agama, orang Yahudi kan sebetulnya membunuh nabinya Kristen. Nabi Isa kan sebetulnya disalibnya, walaupun itu kita tidak menganggap sebagai orang Muslim, kita tidak menganggap itu Nabi Isa. Tapi mereka itu selalu begitulah. White supremacy juga di dalam konteks kolonialisme. Jadi setelah Zaragoza, Tordesillas dulu ya, Tordesillas Zaragoza, perjanjian itu bunyi di kapling-kapling. Tapi waktu itu pemainnya adalah Spanyol dan Portugis gitu. Kita dapat yang Portugis, yang Barat dapat ya kayak Amerika Latin tadi itu dapat yang Spanyol di dalam konteks itu. Afrika juga ya. Kemudian baru masuk Inggris, Prancis, Belanda dan sebagainya yang kemudian dunia dikapling-kapling. Sistem jahat dunia itu sudah ada. Jadi tadi yang white supremacy. Sebetulnya si Trump ini ya dia akan kembali ke model kolonialisme yang itu dengan diksi yang berbeda, dengan model nasionalis yang tadi itu white nationalist supremacy yang mereka lakukan. Jadi sebetulnya ini seperti sejarah berulang lagi. Ada problem di mereka. Problem di mereka itu dengan Martin Luther King yang demikian rupa sukses mengangkat kulit hitam, dan mereka tidak suka dengan dalam tanda petik ketidaksukaan yang tersimpan dengan munculnya Obama sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika. Mereka menganggap perlu ada jawaban. Walaupun cuma separuh. Mereka harus bilang ada jawaban. Makanya di era Trump itu dijawab dengan white nationalist supremacy. Saya ingin tokohnya Steve Bannon namanya. Jadi ada die-hardernya namanya Steve Bannon, bisa-bisa di situ gitu. Di era kedua juga Steve Bannon tidak muncul dalam kabinet, tapi muncul namanya Peter Hegseth dengan American Crusader-nya kalau orang berpikir begitu ya. Tapi lupakan dulu itu. Saya ingin mengatakan supaya sistematik kita melihat. Jadi ketika Trump mulai membawa, saya bilang ada 5 tadi. Pertama soal Yerusalem sebagai pusat spiritual bumi, Washington sebagai pusat pemerintahan dunia, gitu ya. Pusat kerajaan dunia adalah tetap London, 3 titiknya. Maka dibawa kasus white nationalist supremacy, isunya 2 isu tadi. Lalu kemudian muncul isu American First. Nah, di dalam itulah kemudian mereka mulai memperbaiki kebijakan di dalam negeri dengan berpihak kepada kaum buruh, dengan melakukan perbaikan industri di dalam negeri. Padahal catatan penting yang jarang dilihat orang, industri manufaktur Amerika sudah decline sejak yang namanya Ronald Reagan berkuasa. Industri manufaktur itu kan apa istilahnya, ada teorinya itu. Deindustrialisasi. Post-Fordism. Iya. Post-Fordism. Kemudian dia ekspor lah industri manufaktur itu keluar, dibagi-bagi, termasuk kepada Cina. Iya. Cina kan dapat apa? Sebenarnya itu bagian dari asalnya Marshall Plan. Marshall Plan adalah relokasi industri. Jadi tapi kemudian di era Reagan itu makin kelihatan ketika disebut sebagai format apa yang mereka bilang menggeser industri manufaktur ke industri high tech. Nah itu karena Reagan tidak menerapkan neo-Keynesian. Neo-Keynesian di situ. Gitu ya. Apa itu neo-Keynesian? Negara kembali lagi berperan untuk memancing, untuk memantik
permintaan agregat itu secara ekonominya namanya. Dalam rangka memperbaiki struktur makro ke mikro. Wah, dasar itu. Nah, artinya ketika sejak Reagan sudah terjadi penurunan peranan industri manufaktur dan sudah bergeser ke industri high-tech, poinnya di era 1980 sampai dengan 84 sampai dengan 88, Amerika sudah mulai masuk ke wilayah industri IT pelan-pelan. Nah, di situ internet mulai merasakan, kita sudah mengenal tuh yang namanya ET, XT gitu loh. Dengan biasa segala macam XT, ET mulai gitu ya. Kita mulai kenal tuh di situ. Saya ingat betul di 89 kita sudah mulai di Amerika sendiri gitu ya. Kita sudah mengenal yang namanya printer dot matrix gitu ya. Dot matrix dengan ET, XT-nya dengan word processor juga baru belum ini gitu, masih belum kokoh di situ. Nah, dari cerita itu sesungguhnya kita dapat Trump juga melakukan penerapan tarif pelan-pelan. Tapi Trump sebenarnya belum mengatasi masalah. Apa itu masalahnya? Amerika punya ketergantungan pada Cina. Pertama, Cina adalah buyer terbesar atas kedelai dari Amerika. Ulang, 34% pasar kedelai di dunia dibeli oleh Cina, 34%. Dan sebagian besar kedelai dari Amerika merupakan barang yang diekspor ke Cina. Itu yang pertama. Yang kedua, babi yang dinikmati di Amerika dipasarkan dari Cina. Itu konsumsi ya, dari konsumsi, cerita konsumsi. Tapi yang paling menarik adalah soal mineral rare earth, tanah jarang. Tanah jarang yang dibutuhkan oleh Amerika dalam rangka industri militernya, yang ini pernah kita bahas ke IC dari sebelumnya. Mineral rare earth yang dibutuhkan oleh Amerika dalam rangka industri militer, industri IT dan industri strategis lainnya, 82% itu datang dari yang namanya Cina. Nah, di situ Trump dan Biden masuk military industrial complex itu kan, dia masuknya di situ tuh. Bahkan ada hal yang menarik nanti di belakang itu. Dari situ suka tidak suka kelihatan Amerika terganggu posisinya. Yang menarik adalah sejak yang namanya mereka berhasil unggul dari segi teknologi minyak yang disebut dengan oil shale dan gas shale, sehingga Amerika tidak punya lagi ketergantungan dari 5 negara untuk pasokan minyaknya sejak 2015 karena teknologi shale-nya, gitu ya. Dan Amerika kemudian merupakan negara bukan lagi net importer, tapi net exporter posisinya gitu ya, walaupun kecil. Itu mempengaruhi posisi bagaimana Amerika tidak lagi sembarangan. Menarik di sini, Amerika sadar bahwa energy price war yang mereka mainkan pada 2008, yang harganya 147, tidak bisa lagi mereka mainkan. Maka yang mereka mainkan bukan lagi pada itu. Yang mereka mainkan di sini terkadang yang macam-macam di sini. Dolar, IT, yang kelihatan keras adalah 2, dolar dan IT, plus industri militer. Maka khususnya bisa lihat, pemirsa IC dari Show bisa lihat, sejak peristiwa 2015 sampai dengan 2025 yang mereka mainkan cuma 3. IC dari chip semiconductor itu kelihatan di situ, nilai tukarnya, lalu perang militernya, industrial militer kompleksnya. Yang namanya perang-perang konvensional itu tetap aja terus-menerus dipertahankan. Karena di belakang itu menggerakkan perekonomian. Bang, tapi balik lagi di dalam konteks itu, jadi kalau balik lagi di dalam konteks economic development-nya Amerika di dalam negeri, sejauh mana structural change of production dan consumption yang itu kemudian terus-menerus mempengaruhi kehidupan, ya sebetulnya kebijakan dari pemerintahnya. Jadi, yang tadi di dalam konteks ternyata juga yang dijual ke Cina adalah produksi untuk tempe di kita kayak gitu. Tapi kalau di Cina untuk apa itu? Macam susu, salah satunya. Susu kedelai macam-macam. Nah, tapi Amerika sendiri dia memang menjual teknologi kan dengan yang tadi saya katakan push Fordism, sehingga dengan fleksibilitas tenaga kerja dan berbagai macam hal-hal lain di dalam konteks produksi ekonomi yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, dalam konteks ini
eh, dia kan maunya lead ini Amerika, ya, jadi teknologi dia sekarang maunya itu, tapi Cina sendiri juga sudah melewati belum itu pada level kondisi Amerika, sehingga kondisi sekarang ini dia nggak bisa mau udah setara antara Amerika dan Cina kayak gitu di dalam konteks teknologi. Kalau konteks teknologi dari sejumlah indikator tentang keunggulan teknologi, Cina bukan setara, Cina sudah melampaui. Dari 43 indikator teknologi, Cina sudah menguasai 30 sekian teknologi. Sisanya baru diambil Amerika dan negara lain. Tapi 34 indikator teknologi semuanya diambil oleh Cina. Kita jangan silakan baca buku Prahara Bangsa, karena itu saya bahas di Prahara Bangsa gitu ya. Bagaimana peperangan Cina. Saya tidak dalam posisi saya melakukan kajian kayak gini, Husnul. Ini boleh dibilang memang sejak saya terheran-heran dengan orang yang mengunyah habis-habisan playing victimnya Amerika pada 9/11 itu gitu. Itu kita saat itu Bang Nusa tahu nggak? Itu yang namanya dubes Amerika baru saja datang karena 9/11 itu, ya baru saja katanya cuma berapa waktu itu pokoknya dia itu baru, termasuk baru. Kita itu dipanggil ada 9 orang, saya satu-satunya perempuan, diajak makan di hotel apa itu yang di Kuningan itu, yang di ujung itu, hotel apa itu? Untuk lupa yang pinggir sungai di sini Kuningan yang. Four Seasons. Kita diundang makan siang dan dia itu ngeluh, kenapa? Pertama saya memang ngomong pertama karena saya tanya ngapain ngundang kita, terus dia menganggap bahwa kita ini adalah public opinion leaders gitu kan. Jadi karena seringnya kita diwawancara di TV, di radio, di koran kayak gitu. Terus dia bertanya kayak gitu, kenapa kok nggak belain Amerika waktu 9/11? Kata siapa kita nggak belain, kita belain, tapi belainnya juga proporsional kayak gitu. Kita nggak mau kalau sebagai aktivis perempuan nggak mau ada kekerasan. Tapi pada saat yang sama Anda kemudian membalasnya ke Afghanistan kayak gitu kan, teror Islam bahkan. Terus kemudian seluruh dunia welcome teror dan sebagainya seperti itu. Jadi ya kita ini seimbang aja bicaranya di dalam konteks itu. Jadi dia bingung karena di antara kita nggak ada yang kemudian kasihan dari Amerika, gue kasihan daripada dia sudah menggunakan jadi ini kan terus saya bilang juga, Anda selalu menganggap dengan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, terus kemudian ada 200 orang yang demonstrasi di depan Anda, 200 juta semua, Anda juga menganggapnya begitu, Islamofobia yang luar biasa. Nah, balik lagi di dalam diskusi kita dengan playing victim, sebetulnya mau apa orang model Amerika playing victim? Itu kan bagian dari senjata teror. Iya, maksudnya sebetulnya dengan begitu terjadi legalisasi dan pengesahan atas kebijakan teror dunia. Nah, kalau kayak gitu dilakukan dengan cara lain kok. Kan dulu presiden kepala bahwa Amerika diteror oleh kekuatan Islam lewat yang namanya 9/11. Dengan begitu Amerika wajib melakukan perang terhadap teror. Itu ditambah kemudian Guantanamo. Itu di bawah itu berikutnya. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah 9/11 itu mensahkan, melegalkan Amerika harus melakukan peperangan melawan teror. That's the point. Iya, cuma kan persoalannya sampai hari ini nggak jelas tentang 9/11 ini. Iya, soal jelasnya paling tidak mereka sah melakukan perlawanan terhadap teror dan kemudian itu legitimate. Iya, sebetulnya melegitimasi. Bahkan disahkan oleh PBB. Dan PBB kan semua dikuasai oleh Amerika. Ya bukan sekedar legitimasi. Kecuali cuma isu perempuan ya enggak. Bukan cuma sekedar legitimasi, maksud saya secara legal konstitusional dunia Amerika berhasil menunjukkan war on terornya gitu ceritanya. Pidatonya Bush itu. Pidatonya Bush tentang war. Jadi kalau kita ngambilnya begitu ceritanya di 2015 kayak begitu dan muncul tadi polarisasi sosial tinggi. Lalu kemudian war and effect terjadi dan Amerika bertahan dari posisi harga energi dan mereka tidak mainkan, maka mereka cuma tinggal memainkannya high tech-nya, dolarnya kan gitu, high tech-nya, perang high tech-nya, bagaimana mereka menguasai itunya, lalu kemudian dolarnya,
Lalu berikutnya tadi makanan cepat saji dari sisi pembayaran gitu ya di belakang itu gitu. Termasuk yang namanya penggiringan opini karena mereka masih menganggap opini dunia dikuasai oleh Amerika, dan karenanya sejak kekalahan perang dagang Amerika pada 2008 hingga hari ini semua media bahasa Barat selalu menyatakan ekonomi Cina bakal jatuh. Sampai kemarin juga kebijakan tarif juga menganggap itu sebenarnya perang antara Cina dan Cina akan jatuh. Artinya kalau dilihat dari sejak 2005, 2008 ke 2015, 2015 hingga hari ini, semua opini yang dibangun oleh media masa Barat itu gagal. Kenapa? Karena Cina tidak pernah jatuh seperti yang mereka beritakan. Gitu ceritanya. Bahkan kalau cerita kemarin tentang pada posisi tarik, Cina bertahan habis-habisan. Tahu nggak kalimatnya gimana? Xi Jinping tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menelpon. Itu kan yang itu diberitakan dengan tegas. Xi Jinping tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menelpon. Oh, itu kalimat itu menunjukkan bahwa Cina bertahan habis-habisan. Kenapa? Karena begitu tidak terjadi ekspor mineral rare earth ke Amerika, dan diam-diam Ibu Nur Sultan tidak ada ekspor fentanyl ke Amerika, gelimpangan itu masyarakatnya. Di situ saya ingin mengatakan sesuatu. Riset yang dilakukan oleh Pew dan Gallup menyatakan ini menarik. Jadi riset yang dilakukan oleh Pew Research dan Gallup tentang situasi masyarakat sosial Amerika sesungguhnya sejak COVID hingga hari ini berantakan. Nah, ini untuk lembaga-lembaga survei ya. Ini model Gallup survei. Yeah. Pew. Itu bicara tentang yang kayak gini, bukan kemudian gimana caranya orang tidak pantas untuk menjadi anggota parlemen maupun eksekutif dijadikan survei kayak gitu ya, dipuja-puji. Saya ingin membuktikan Usul. Maaf Usul. Kalau kita ngambil kayak gitu, saya bisa mengerti kenapa intelektual Indonesia intelektual BO istilah kita. Oh, saya bisa mengerti itu. Kenapa akhirnya? Oh iya, gue bisa mengerti. Kenapa? Karena situasinya sekarang. Saya bilang gini, saya ngikutin 5 situs yang terjadi di Amerika. Bagaimana mereka menganggap kegagalan mereka itu dibahas secara mendalam. Kegagalan neoliberal yang dibangun oleh neoliberal, ultra neoliberal istilah kita, yang dibangun sejak Ronald Reagan hingga sekarang. Mereka kemudian berpikir ini begini. Ini saya sahabat karena usul lompat ke sana ya. Mereka bilang begini, ini nggak bisa lagi kita begini. Kita harus keluar dari prinsip-prinsip ultra neoliberal dan kemudian ngejemput situasi bagaimana kita bisa bangkit. Itu sudah muncul. Jadi bohong itu katanya ketika pasar bisa mencari dirinya sendiri dan menyampaikan efisiensi dan kebajikan serta keadilan. Bohong itu katanya. Itu yang namanya dulu ya kawan saya yang jadi menteri keuangan itu selalu ngomong percaya betul kayak gitu bahwa pasar liberalism, market will itu public itu. Enggak, maksudnya pasar itu akan mengurus dirinya sendiri. Ya nggak ada, ngapain kita bikin negara kalau kayak gitu. Dari dulu juga nggak ada. Nah balik lagi Bang, dari dengan model structural change yang kayak begitu gitu ya, dan kemudian produksi konsumsi, perubahan teknologi, sebetulnya kalau tadi pakai ideologi liberal neoliberal dan kemudian teorinya ke sana. Ini sebetulnya economic factors progress nggak di Amerika atau stagnan atau justru decline. Jadi dalam konteks itu. Jadi saya sebenarnya sejak awal mengajukan 3 tesis. Tesis pertama tentang bagaimana modal politik bergerak pada modal sosial, bagaimana modal politik bergerak pada modal ekonomi. Yang pada neoliberal, modal politik yang bergerak itu ternyata malah membuahkan kekuatan modal sosial mendikte modal politik dan modal ekonomi. Itu neoliberal. Jadi kalau pakai bahasa akademik yang saya bangun, modal ekonomi, modal finansial yang terbentuk karena neoliberal dan sudah berjalan selama hampir 40 tahun, 40 tahun telah menghasilkan korporatisme di mana kekuatan korporasi mendikte negara dan mendikte masyarakat. Itu konsepnya who hold the big hand. The private itu lead the public. Tapi balik lagi di dalam konteks yang tadi, kalau kita kayak life standar kehidupan misalnya
di Amerika sendiri gimana dengan model kebijakan-kebijakan? Terpengaruh Nggak gitu? Terpengaruh kan? Labor kayak gitu ya. Terpengaruh. Terpengaruh. Secara sederhananya begini, warga negara senior merasa kritis dan merasa cemas dengan persoalan perumahan. Ya karena di sana itu utang semua. Nah, kalau pakai utang lagi, bahkan sekarang para veteran perang Irak sekarang dalam posisi sangat cemas menghadapi tagihan-tagihan mortgage per hari ini. Bayangin nggak coba? Jadi kalau orang Amerika itu mortgage rumahnya, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, bukan asuransi, bayar pendidikan, bayar rumah, bayar kesehatan, itu Amerika. Tuh ya. Yang kedua, bagaimana krisis pendidikan karena Trump kemudian mendikte bahwa Harvard, Pennsylvania, Columbia harus mengikuti kemauan dan kemudian mereka melakukan perlawanan. Wah, dahsyat ini. Ini sedang on, ya. Ya. Jadi seru nih ongoing ini yang kasus Harvard, Columbia, Pennsylvania. Pennsylvania. Jadi itu ya posisi gitu. Sementara yang namanya tingkat pengangguran itu naik karena terjadi penurunan industri, penurunan pertumbuhan habis-habisan karena kebijakan tarif gitu situasi gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan Adam Smith Wheel of Nation, jauh dong ini dari. Nah, kesalahan PR kalau cerita tadi nggak kan harus dihubungkan juga. Bukan, ntar akhirnya. Bisa Pak? Ya kita juga baca. Enggak, ntar akhirnya kaitannya dengan pidato 1 Mei kemarin di Monas, bicaranya Adam Smith. Maksudnya? Enggak begitu. Cara pikirnya nggak begitu. Ketinggalan zaman. Saya ingin mengatakan sama Husnul, intelektual Indonesia ketinggalan 5-10 tahun. Ya sedikit dong, jangan sampai 100 tahun. Loh, kalau teknologi ketinggalannya 20 tahun. Oke. Tapi pemikiran kita ketinggalan. Pemikiran ketinggalan 50 tahun itu jauh loh. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kita sudah diskusi yang kayak gini. Iya, makanya sih bilang ini udah ketinggalan. Contoh sederhana begini. Ketika kita melihat situasi sekarang dan kementerian orang ribut ini tidak ada di teori ini orang apa sih? Terus critical teorinya ada semua kita. Tambah 80-an aja kita sudah mengkritisi Thatcher right Reaganite. Sehingga keluar faktor-faktor kita udah kritisi waktu itu. Iya, tambah lagi dengan cerita betapa Amerika sekarang ini gagal, neoliberal dan karena itu kita mau kemana? Kita mesti kayak gimana? Yang mereka sebut sebagai the pulse of neoliberalism. Sampai-sampai kayak gitu dan itu bukan sedikit pemikiran gitu. Tahu nggak? Kalau kita baca, saya kebetulan ikut subtext-nya Krugman, subtext-nya Stanford-nya Brad Bellon, subtext-nya Kenneth Turgot, subtext-nya yang namanya Joseph Stiglitz. Kita perdebatan-perdebatan yang menarik juga. Dan itu maaf saya bilang nggak saya dengar di Indonesia. Coba kebayang nggak? Sementara pikiran-pikiran mereka tentang ada tesis 11-nya di sini. Tentang pikiran-pikiran mereka tentang situasi mereka sesungguhnya sudah diadaptasi, sudah diadopsi dalam ekonomi konstitusi bahwa tidak mungkin menyingkirkan peran negara dalam perekonomian. Coba tuh. Gila ya kita punya BUMN. Gimana cara berpikir? Apalagi sekarang gitu ya, kita mau melihat nih bagaimana cara mengatasi situasi Trump yang kemudian kebingungan sendiri akan kebijakan tarifnya gitu. Nah, dari situ muncullah karena Trump menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia, Trump menarik diri dari namanya Paris Accord, maka Badan Kesehatan Dunia bikin kesepakatan sendiri dengan beberapa negara di luarnya bagaimana menyiapkan pandemi 2025. Dia nanti jawabannya adalah One Health Policy lagi sedunia. Nanti kita dibikin pandemi-pandemi yang lain. Satu. Akhirnya jualan COVID dulu, jualan apa? COVID, vaksin. Nah, yang kedua, orang kemudian sibuk dengan kripto. Kripto itu artinya CBDC, Central Banking Digital Currency. Makanya Trump protes soal KRIS, Trump protes soal gerbang pembayaran nasional, gitu loh. Karena bacanya itu KRIS ya, bukan QRIS. Baca, ya kita ikutin orang Indonesia dia bacanya KRIS, itu QRIS. Kalau QRIS kan bahasa sana. Quick Response Indonesian System kan gitu kan. Quick. Makanya KRIS kan gitu. Boleh nggak baca pakai KRIS? Sejauh itu si Trump terganggu dengan QRIS atau KRIS-nya Indonesia. Karena sesungguhnya ASEAN ya ini?
Enggak, Indonesia. Indonesia doang ya? Indonesia Nggak bisa tapi dipakai keluar ya? nggak bisa, tapi nggak akan terpengaruh karena seperti juga WeChat itu kan mengakibatkan sistem pembayaran Cina merugikan Indonesia sih nggak? Iya, yang kasus di Bali Bali. ya, dari pasar 2019 itu. Nah, artinya kalau kita mau bilang situasi yang sedang muncul sekarang ini, dampak dari bergesernya orang tidak lagi menggunakan Swift code, dampak dari orang tidak lagi mau menggunakan dolar, itu tadi mempengaruhi peranan Amerika yang biasanya menghisap satu negara dengan kekuatan dolar. Iya. Menghisap satu negara dengan kekuatan yang namanya teknologi, menghisap kekuatan satu negara dengan yang namanya pendidikan dan Hollywood gitu, dan makanan cepat saji dengan pendidikan dan pemberitaan ceritanya. Nah, sekarang kalau kita ngambilin begitu gitu ceritanya, dan itu retail tapi sistematis ya. Iya. Karena itu sampai kepada individu-individu di seluruh dunia. Nah karena itu ketika orang sibuk tentang blokade gitu ya, blokade sejumlah produk Israel terkena kan produk Amerika juga. Iya, siapa yang masih ngikutin? Misalnya Starbucks. Itu sekarang misalnya sudah ada fatwanya MUI loh, diharamkan. Iya, udah keluar ya, udah lama ya. Nah jadi di situ keluarlah kebijakan tadi bagaimana mereka tetap berusaha mengatasi dominasi, menjaga tetap melihara dominasi. Itu makanya ketika Trump menekan tarif, saya menyebut tesisnya sebagai biaya dominasi. Nah biaya dominasi itu akan keluar lagi nanti minimal pada dua hal yang paling cepat dilakukan. Apa itu? Yang paling cepat dilakukan adalah tadi pada soal kesehatan dan pada soal keuangan dengan model sistem perbankan dunia. Apa itu basis teknologi? Karena itu mereka tidak mau lepas. Dan itu nampak bagaimana kemarin Jeff Bezos gitu ya, meluncurkan satelit gitu loh. Meluncurkan satelit dan dalam rangka mengatur internet. Tapi juga kemarin mengikuti yang namanya diikuti oleh sebelumnya sudah Elon Musk gitu. Nah, sementara Cina tetap bertahan habis-habisan pada model mereka, Rusia tetap bertahan, dan Jepang sudah melirik kerjasama dua lagi dengan Cina dan dua lagi dengan Amerika. Karena bagaimanapun Jepang punya kepentingan. Singapura yang punya khusus free trade agreement dengan Amerika itu pun protes kena 10% gitu. Artinya sesungguhnya dunia sedang mengalami great reset. Dan salah satu great reset yang paling nyata adalah kasus mati lampunya, mati listriknya Spanyol dan Portugal. Termasuk yang namanya great reset kemarin yang sebenarnya di Bali. Nah, artinya sesungguhnya bukan tidak mungkin itu terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena independent power plant dipegang oleh swasta, gitu ya. Kan dipegang oleh swasta nih. Lihat video di awal-awal IC itu yang bahas tentang PLN. Saya masih ingat paling tidak itu ya. Intinya semua kabel dan ininya itu masih sudah private. Jadi orang Indonesianya disuruh apa? Jadi milik negaranya disuruh yang ngambilin duit jadi tukang kasir. Debt collector. Nah, itu yang sudah dimiliki. Jadi bayaran kita. Siapa itu aktornya dulu kebijakan? Ya disebutlah beberapa. Kalau pakai data saya sih jelas di situ. Cina. Bukan, selain Cina juga ada dari Amerikanya. Yeah. Bahkan kalau pakai datanya USAID jelas di situ disebut oleh situ Kuntoro Mampu Subroto, Purnomo Yosgiantara, Susilo Bambang Yudhoyono. Pakai data mereka tuh. Dan yang dulu Menteri BUMN. Iya, Pak. Mereka itu semua udah gitu disebut itu Susilo. Nah, balik lagi ke situ Usnul. Kalau mau cerita Great Reset 2025, pertanyaan berikutnya menjadi begini. Kita punya segudang masalah, tapi di panggung internasional kita dihadang oleh persoalan besar. Great Reset 2025, maka pertanyaan kita siapa? Itu Ustaz. Jadi Great Reset ini luar biasa loh sebenarnya. Ini lebih dahsyat loh sih dari cerita 2020. Saya kasih tahu aja. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Karena kita bukan model Amerika Serikat yang kemudian dengan apa itu tadi memberikan ketakutan kepada dunia. Shock doctrine. Enggak, kita tidak sering melakukan shock doctrine, enggak benar. Kita mengingatkan waspada. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Waspada dengan kondisi global yang tadi dibacakan. Itu kayak gitu ya. Jadi bukan kemudian kita menakut-nakuti. Karena begini Husnul,
cerita tentang munculnya musuh-musuh potensial Amerika di 2004, muncul di 2008 lagi muncul lagi kemarin di 2012 muncul lagi. Itu musuh-musuh potensial itu tidak bergeser, termasuk di dalamnya Venezuela. Ya karena Maduro. Amerika Latin itu memang banyak yang melawan Amerika. Ya karena korban pertama ekonomi politiknya Amerika Makanya Latin itu kan fix itu ininya. $1 2 realis. Iya. Jadi $1 itu 2 realis di fix, itu marah itu Amerika dan Nah, Brazil. jadi artinya kalau kita ngambil lagi dari pertarungan itu, bagaimana Great Reset 2025 respon oleh Indonesia? Mari kita bertanya, pemerintah Indonesia nyariin apa? Lalu ditanya saya sejumlah teman, Bang, kalau gitu kita mesti ngapain kalau begini? Saya bilang, undang-undang kesehatannya saja sudah nyerah sama Great Reset itu gimana? Yang terakhir loh, itu yang maksudnya dari sekian kita itu kan waktu itu banyak bicara tentang undang-undang COVID, KUHP, kemudian RUU KUHP, IKN, Minerba, terus itu yang namanya undang-undang Cipta Kerja. Ya, Cipta Kerja. Yang kita seringkali plesetkan jadi undang-undang Cipta Kerja. Ciptaker itu dulu bukan Cipta Kerja, namanya apa? Cilaka, kayak gitu, undang-undang Cilaka waktu itu diganti Cipta Kerja. Kemudian yang terakhir itu undang-undang kesehatan. Ingat nggak yang kita juga sudah bahas? Kita selalu mengatakan semuanya mengarah kepada industri kapitalisme. Nggak ada urusan Pancasila dan sebagainya. Tapi gini Bang, saya itu juga agak bukan worry dalam arti gini ya. Kalau kita percaya Allah itu kekuasaan selalu dipergilirkan. Jadi Amerika nggak usah lo terlalu ini. Satu saat kamu akan dipergilirkan, baik dengan Cina maupun dengan yang lain. Tapi pada saat yang sama sekarang ada nih politisi kita kan banyak banget ini. Kemudian belajar dari Amerika, dari Cina, melihat bagaimana pembangunan infrastruktur. Tapi kan semuanya masih materialisme. Nah, kalau kita mau mempersiapkan tidak hanya model pemerintah Indonesia menghadapi 2025 Great Reset, bukan riset, seperti riset kayak gitu deh, riset kayak gitu kan, itu tidak hanya pada level materialisme, tapi juga pada level mempersiapkan kualitas dari manusia-manusia Indonesia. Itu bagaimana? Jadi jangan kalau melihat barat kayak gitu ya pembangunan, dia nggak tahu dulu dia. Kalau saya pergi ke Eropa gitu, ke London, ke Amsterdam, ke Prancis, ke negara-negara yang seperti itu, saya cuma ngomong itu dulu hasil dari uangnya nenek moyang saya nih, kayak gitu ya, kolonialisme kayak gitu kan, diambil kan kekayaan kita ke sana, dibangunlah negeri mereka, kota-kota mereka. Kita masih di dalam konteks kemiskinan. Sekarang kalau kita tanya orang-orang aja juga, negara mana yang paling miskin di dunia? Mereka jawabnya kan Afrika. Afrika itu kan banyak negara mana? Tapi kalau Anda lihat Rabat, Anda lihat Tunis, Anda lihat bahkan di Kenya, ya, yang kotaknya apa kayak gitu, atau saya udah pernah ke beberapa kota di Afrika Selatan kayak gitu. Ya nggak kelihatan, walaupun nanti kalau keluar ya kelihatan. Santi tahunnya itu juga kelihatan. Nah, balik lagi ke situ, mental kita di dalam melihat kondisi tadi ya, structural change of production, consumption, perkembangan dari teknologi, industri, militer dan sebagainya. Sebetulnya kita lihatnya seperti apa? Kalau kita bahas lagi economic development ala Pancasila, masih ada nggak kita memikirkan? Kalau Bang Mursi selalu mengatakan constitutional economy, kayak gitu. Itu gimana? Dari konstitusinya ada demokrasi dan ada. Menarik pertanyaan. 45 kita balik lagi. Jadi menarik Nusnul. Sebenarnya sejak 2015 ke 2025 ini kita diberikan pembelajaran mahal. Bagaimana Iran misalnya yang diembargo habis-habisan menyatakan kami mendapat karunia ketika kami diembargo. Wah, gitu ceritanya. Sebaliknya, Korea Utara yang diporis habis-habisan malah berhasil menimbulkan ketakutan Washington. Bahkan ketika yang namanya Rusia menyerang Ukraina,
Korea Utara membantu Rusia. Walaupun kemudian pemberitanya menyatakan 1.000 tentara Korea Utara mati ketika melawan Ukraina. Wah, itu pemberitanya kayak gitu. Tapi ternyata tetap aja drone-nya Iran, kekuatan militernya Korea Utara ngebantu yang namanya Rusia, kan gila. Ini yang terakhir kemarin yang waktu Iran dihabisi juga. Iya, wah itulah sampai presidennya kena kan. Iya. Begitu juga yang namanya jenderalnya Qasim Soleimani kena itu. Kan ada Kalau presidennya itu kan jatuh, berarti itu urusan intelijennya itu. Ya pakainya kena Qasim Soleimani presidennya, terus sama terjadi di Damaskus yang sebelumnya gitu ya. Poinnya adalah Iran itu menunjukkan daya tahan, Korea Utara itu menunjukkan daya tahan, Afgan itu menunjukkan daya tahan, Syria itu menunjukkan daya tahan. Yang paling menarik siapa? Turki dan Venezuela. Turki kurang diajar bisa kan? Inflasi 65% tetap punya sikap. Venezuela Maduro kurang diajar apa? Sampai dibilang, sorry itu saya, sampai disebut nasionalisme, sorry itu saya, nasionalisme. Nggak enak nyebutnya. Jadi pakai berita mereka nyebutnya nggak enak sekali. Karena dituding nggak bisa. Sampai kalau SBY kan pernah dibilang lemdak tuh. SBY pernah dibilang lemdak, bebek ngesot. Tapi kalau yang namanya Maduro itu dituding bisa-bisa sebagai nasionalisme. Wah, pokoknya bisa-bisa nggak perlu taruh. Nah, dari sana saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Indonesia itu kalau mau, sorry itu saya, kalau mau pengambil kebijakannya cerdas, kalau mau intelektualnya bukan intelektual beo, dia punya kok jalan keluar semua. Banyak. Wow. Kita kaya sumber daya alam, manusianya juga banyak, walaupun pendidikannya rendah. Jadi Great Reset 2025 itu tetap memberi harapan. Habis kalau memilih leadersnya nggak pakai cawe-cawe sih, atau pakai cawe-cawe ya. Jadi kalau sudah sampai di situ, nah ini jadi berarti balik lagi ke tesis IC leadership yang sejati nih. Kata kuncinya tetap namanya pada kepemimpinan. Nah, sementara kepemimpinan itu dihadapkan oleh 5 indikator, 5 variasi, 5 varian. Leaders as leaders, leaders as fighters, leaders as managers, leaders as operators, leaders as janitor. Janitor. Itu artinya kita punya beberapa variasi di situ, Husnul. Leaders as leaders itu pemimpin sejati. Leaders as leaders, leaders as fighters gitu ya, masih bagus. Leaders as managers, tapi bukan leaders as operators. Bukan leaders as janitor. Ya, kita sekarang lebih banyak janitor, even operator juga kayaknya tidak ke sana gitu, karena semuanya memikirkan dirinya sendiri dan nggak peduli negara sudah kedaulatan, sudah terjual dengan harga murah dan tanpa rasa malu dan sebagainya, dan karena itu sebenarnya keprihatinan kita sih. Ya, as a scholars ya, akademik di dalam konteks dan tidak bermaksud menghina siapa. Bukannya aku nggak mau siapa orangnya, ya. Anda melihat aja. Makanya kalimat kita juga bukan leaders, bukan dealers. Ya. Leaders. Oke. Tapi Bang, pada saat yang sama, apapun kalau kita melihat, kan kita juga, karena ini juga akademik dan theoretical perspektif ya, paradigma kayak gitu. Yang tadi bahas paradigmanya, model paradigma Amerika dan sekutunya yang Eropa Barat, bicara tentang liberal dan neoliberal, mereka itu yakin bahwa itu adalah jalan yang benar. Dan sekarang terbukti gagal. Nah, sementara kalau Cina, Korea Utara itu ada ya, Rusia masih ada komunisnya. Sementara kalau John Locke kan mengatakan jangan serahkan kekuasaan kepada ateis karena nanti dia nggak ada limitation. Ini juga perlu mendapatkan perhatian. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kiblat dari pembangunan, kiblat dari gimana sih political economy, mau nggak mau kalau selama ini kita selalu negara-negara dunia ketiga yang kaya raya, yang kebetulan musuh, ya harus kembali lagi. Apa sih ajaran ya, kita balik lagi lah, Indonesia itu Islam, kemudian Pancasila, ya ada konstitusinya yang sebelum dipisahkan, karena nggak usah takut gitu. Kita pikir yang ngasih utangan, ya kalau Barat itu kan dari perbankan, utang, riba, kemudian industri narkoba,
industri, apalagi yang banyak drug, industri seks. Kan ini semuanya industri-industri yang dilarang sama Islam. Mana barokahnya? Mereka memang hidup di situ. Hidupnya dari situ. Makanya kenapa kalau kita bahas Termasuk industri perbudakan, slave, sekarang bahasanya pengusik, itu terus-menerus harus kita ultra modern slavery system. Ultra modern slavery system. Ya. Ya, jadi kita sepertinya Anda bekerja di industri Hebat, IT di lantai 65 dengan pakai dasi, tapi Anda sebetulnya cuma budak dari multinational corporation yang itu sudah memakan apa yang terjadi sekarang. Private republiknya Amerika ya. Trump itu punya Trump Tower. Kalau ada yang pernah pergi ke Manhattan di Fifth Avenue, itu nggak jauh dari sebetulnya ininya Indonesia, konsulat jenderal yang bukan UN ya, yang Indonesia konsulatnya itu di 68th Street. Itu nggak jauh jalan kita ke Fifth Avenue, yang kemudian itu di situ ada Trump Tower. Jadi Trump Tower masuk di situ bagaimana nih? Ya memang dia pebisnis, makanya temennya Elon Musk, temennya yang kayak gitu-gitu ya biasa saja bagi dia. Dan dia sekarang menggunakan negara untuk mengimplementasikan bisnisnya dia. Cuma kan bisnis kan ada yang untung, ada yang buntung kayak yang bilang. Nah, dalam konteks konsep kayak gitu tadi, pemerintah Indonesia harus bagaimana? Itu harus ini Mbak, kita bahas. Indonesia kita siap enggak? Yang jelas enggak, dari pikiran mereka masih beo kepada model Amerika, menganggap bahwa itulah ini. Tapi di dalam tingkah laku sebagian mereka percaya dengan Cina karena 10 tahun rezim sebelumnya itu kan connecting kepada obor, ya kan, One Belt One Road, dan kemudian diganti diksinya karena itu dapatkan perlawanan, diksinya diganti BRI. Nah, bahasa Indonesia-nya, kalau bahasa Inggrisnya Belt Road Initiative, BRI kayak gitu kan. Nah sekarang ini apakah ini berubah nih? Ada 120 sekian perjanjian pembangunan kita yang dikonekkan dengan poros Jakarta Beijing, sementara pada saat yang sama masih kuat hubungan dengan poros Jakarta Washington. Kita berada di mana? Kalau saya 2019 saya bicara dengan salah seorang petinggi yang sekarang menjadi top petinggi. Presiden maksudnya. Iyalah. Saya bilang, kalau kita sungguh-sungguh setia pada janji suci konstitusi, kalau kita sungguh-sungguh setia pada Undang-Undang Dasar 45, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah. Tapi kalau Anda pegang Undang-Undang Dasar 2002, nggak bisa. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar 2002 jiwanya menyerahkan itu pada kekuatan kapitalisme. Baik pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, pasal 6 ayat 2, pasal 4, serta pasal 33 ayat 4 itu menyerahkan sepenuhnya pada kekuatan kapitalisme. Pasar, bandar, 9 naga, 9 naga itu 10 naga gitu. Itu makanya itu makanya sebenarnya ini pembahasan kedua nih nanti. Tapi karena beda. Nanti yang kedua kita nggak bahas yang persis ini enggak. Jadi poinnya kalau kita mau bilang apa jawabannya? Maaf ya Husnul ya. Izinkan saya minta maaf. Saya udah ngomong ini sejak udah, Masya Allah. Bahkan sudah kita atas putih kok nyelesainnya. Begini loh, kalau pakai bahasa ICD Reso berkali-kali, mari kita padukan kekuatan modal sosial dengan modal politik dengan modal ekonomi. Maka jadilah dia himpunan modal untuk mengangkat harkat martabat bangsa. Bukan hanya modal ekonomi yang mengakibatkan korporatisme mendikte negara, state versus corporate. Wah, kan gitu kan, corporate versus state. Maka menang corporate. Itu Undang-Undang Dasar 2002. Tapi kalau itu kan tesis liberal, menang korporat. Tapi kemudian korporasinya diambil oleh negara, model Beijing. Itu state capitalism. State capitalism itu dalam model Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, yang 1845, sebenarnya membangun keseimbangan antara state capitalism, corporate capitalism, dan hybrid state and corporate capitalism yang disebut dengan cooperative capitalism. Koperasi. Koperasi. Implementasi. Sebentar.
Walaupun kemudian sekarang dijawab juga dengan tidak secara tepat dijawab sekarang di daerah sekarang. Tapi lupakan itu. Nah, lupakan itu. Lupakan itu. Tapi minimal kalau kita sekarang mau menghadapi, bagaimana menghadapi? Ya suka tidak suka, Anda balik dulu ke cara berpikir para pendiri republik, karena saat itu para pendiri republik sudah sadar terjadi krisis kapitalisme. 32 Dari 1913, 1914, 1914, 1929, 1932. Keluarlah tulisannya Hakta. Keluar dari krisis kapitalisme, gitu loh. Itu yang paling besar kan 32. Iya. Tapi kan itu setelah Perang Dunia Pertama ya. Iya. The abolition of Turki Osmani. Iya. Kemudian Perang Dunia Pertama, abolisi Islam, dan kemudian UN, IMF, World Bank, dan kemudian terjadi Great Reset yang economic reset yang luar biasa. Itu Bretton Woods. Ya. Nah, jadi artinya harus kalau kita tetap lagi mau mengatasi Great Reset, Great Reset 2025, ya tadi mohonlah Anda setia, mohonlah Anda tidak mengkhianati, mohonlah Anda tidak mengingkari, mohonlah Anda tidak membelakangi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 beserta penjelasannya. Jangan tunduk patuh pada Undang-Undang Dasar 2002. Kenapa sih bilang? Karena berdasarkan keputusan dulu ya. Berdasarkan TAP MPR 1 2002 dinyatakan begini, Stol. Undang-Undang Dasar 45 yang telah diubah sebanyak 4 kali, gitu ya, adalah Undang-Undang Dasar 45 yang ditetapkan pada 18 Agustus 45, dikukuhkan melewat yang namanya Dekret Presiden 5 Juli, dibicarakan lagi dikukuhkan lagi dalam yang namanya paripurna DPR, kemudian disebut kalimat berkali-kali dan kemudian terkait dengan Dekret Presiden 5 Juli itu kan artinya apa? Ada dua konstitusi, ada dua konstitusi. Undang-undang baru 22 dan undang-undang asli ya. Jadi begitu tuh kalimatnya itu kacaunya. Tapi lupakan itu. Ya. Saya ingin mengatakan bangsa Indonesia ini kalau betul-betul mau menjadi bangsa yang tidak munafik, itu kalimatnya. Nah, dalam rangka menjawab Great Reset 2025, maka jadilah bangsa yang tidak munafik. Jadilah pemimpin yang tidak munafik. Gitu. Walaupun secara budaya, secara materialis ya agak sulit di dalam konteks leadership. Jadi balik lagi kepada leadership, maka mau tidak mau masyarakat, rakyat, kelompok-kelompok jadi social leaders gitu ya, harus gimana? Harus bangkit. Karena political leadersnya nggak bisa kalau pakai pendekatan sosiologis kan. Ya. Pemimpin informal dan pemimpin formal tidak boleh menjadi pemimpin yang munafik. Gitu bahasa Indonesia. Dua-duanya sih. Iya. Kan saya bilang tadi, pemimpin formal dan pemimpin informal tidak boleh jadi pemimpin yang munafik. Banyak hal dalam konteks itu, jadi jangan takut kalau Anda harus dipaksa. Kayak misalnya kita di embargo. Saya yakin kok kalau Indonesia di embargo itu kecerdasan orang-orang Indonesia akan muncul. Jadi bahasanya kalau orang Jawa itu dijedotin ke tembok dulu, baru kemudian pikirannya itu muncul. Gitu. Kalau sekarang dinina-bubukkan dengan materi, tapi Anda lupa bahwa semuanya Anda disesatkan. Sesat. Saya pikir itu ya. Mudah-mudahan diskusi kita, dialog kita, conversation kita ini berguna. Kalau salah itu dari kami, berdua. Mohon maaf sebenarnya dari Allah. Sampai di sini, sampai ketemu lagi dalam program kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita